Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayol ikhwah, malam ini nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimah syahadat, sampai ke nomor 8, yaitu berwala atau membantu orang-orang musyrik. Kita di halaman 72. Nah, pertemuan yang ke-24 ini materinya pembatal dua kalimat syahadat yang ke-8 adalah berwala atau membantu orang-orang musyrik, membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin. Itu akan menciderai dua kalimat syahadat kita. Beberapa dalil bisa kita simak, antara lain Al-Maidah surah yang kelima ayat 51. Ujungnya, perhatikan, atau dari tengah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antaramu yang berwala, yang saling tolong menolong, yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang yang musyrik. Kalau syahadatnya sudah cedera, syahadatannya sudah rusak, maka dia termasuk orang yang sudah musyrik, tidak lagi menjadi orang yang bertauhid. Kemudian di ayat 80, masih Al-Maidah surah yang kelima, tara katsiran minhum yatawalluna alladzina kafaru. Kamu melihat kebanyakan di antara mereka yatawallawna, berwala, saling tolong menolong dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Maka labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sangat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. An sakhitallahu alaihim, yaitu kemurkaan Allah ditimpakan kepada mereka, wa fil azabi hum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini memberikan warning, peringatan kepada kita bahwa kita sebagai muslim yang beriman tidak boleh terlalu dekat dengan orang kafir sampai berkasih sayang dengan mereka, berwala tolong menolong dengan mereka. Sebaliknya dengan kaum muslimin bermusuhan. Di dalam Al-Fath surah yang ke-48
ayat terakhir, ayat 29. Allah Subhanahu wa taala membeberkan kepada kita bahwa ciri khas pengikut Muhammad, tanda-tanda pengikut Rasul adalah berwalaknya hanya kepada kaum muslimin, sementara kepada orang-orang musyrik harus bara'. Nanti akan sampai pembahasan kita bab selanjutnya, al-wala wal bara', masih di Tauhid jilid 1. Apa kata Allah dalam Al-Fat ayat 29? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sedangkan orang-orang bersamanya, keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Kalau gitu orangnya digamparin semua, Ustaz. Bukan. Keras yang dimaksud bukan main gampar. Keras yang dimaksud dalam prinsip, ya. Keras yang dimaksud dalam prinsip. Karena dalam akidah itu yang ada hanya dua, putih, hitam. Tauhid itu yang putih, syirik itu hitam. Tidak ada dalam akidah itu abu-abu. Kesini tidak, ke situ bukan. Nggak ada dalam akidah. Itu munafik namanya. Ya, dalam pelajaran akidah yang ada hanya dua, tauhid putih, syirik hitam. Pilih salah satu. Nah, kalau memang mengaku tauhid, pengikut Allah dan Rasul, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, keras dalam prinsip. Ndak kuniang dek kuning, ndak lama dek santan. Tidak terkena bujuk dan rayu. Dikasih sembako, dikasih bansos, nggak peduli, nggak bergeming. Diancam, dipenjarakan, sekali putih tetap putih, sekali tauhid tetap tauhid. Itu pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kufar. Kemudian ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Sesama mereka kaum muslimin, sesama mereka orang yang beriman, berkasih sayang. Jangan dibalik. Dengan sesama kaum muslimin saling bermusuhan, saling mencurigai, saling menghujat. Sementara dengan orang kafir bergandengan tangan, berkasih sayang. Terbalik dalam mengamalkan ayat. Orang gereja kebaktian dijagain, kaum muslimin kajian dibubarkan. Terbolak-balik, ya. Tapi inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Ketika kaum muslimin diperintahkan hijrah ke Madinah, mulailah hijrah satu. Terakhir Rasulullah yang hijrah. Tapi hijrah itu pahit. Harus meninggalkan istri yang masih musyrik. Yang akhwat, meninggalkan suami yang masih musyrik. Meninggalkan orang tua yang masih musyrik. Meninggalkan anak yang masih musyrik, meninggalkan harta, berangkat ke Madinah. Tapi ada yang tidak siap, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Mereka masih bertahan di Makkah. Orang sudah hijrah semua. Nah, ini diceritakan oleh Allah di dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 97. Orang-orang ini Muslim, sudah bersyahadat,
Ketika orang sudah hijrah semua, mereka tinggal sedikit lagi di Makkah. Nah, mereka inilah menjadi sasaran empuk bagi orang kafir Quraisy. Mereka dipaksa untuk ikut perang Badar memerangi kaum muslimin. Lalu ketika mereka dijemput oleh malaikat maut mempertanyakan mereka. Inilah An-Nisa surah 4 ayat 97. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Maka para malaikat bertanya, piye Thomas? Saudaramu berperang di Badar melawan orang kafir, kok kamu ikut barisan orang kafir memerangi kaum muslimin? Iki piye toh? Dipertanyakan oleh malaikat. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Wahai malaikat maut, bukan maunya kami orang yang lemah, kami dipaksa oleh mereka untuk perang, ikut perang ke Badar melawan saudara kami sendiri. Ini alasan mereka. Qalu, malaikat maut berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kata malaikat maut, bukankah bumi Allah itu luas, tidak selebar daun kelor? Kan kamu bisa hijrah. Kenapa kalian tidak mau hijrah bersama teman-teman kalian? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Itulah mereka, tempat mereka neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Bayangkan saudara-saudara, terpaksa saja bersama orang kafir terancam, apalagi dengan sukarela, ya, bersekongkol dengan orang kafir, bersekutu dengan orang kafir dalam melawan kaum muslimin. Inilah alasan para ulama bisa membatalkan dua kalimah syahadat. Ayat 98. Di antara mereka ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka yang dikecualikan itu adalah orang-orang yang lemah, baik dia laki-laki atau perempuan atau anak-anak yang tidak berdaya, tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ini ma'fu anhu, dimaafkan. Ya. Laki-laki yang sudah sepuh, wanita sudah manula, nggak kuat berjalan jauh, berjalan sudah bertatih-tatih. Hijrah ke Madinah itu bukan naik mobil, naik onta itu sudah mewah. Yang banyak jalan kaki. 500 km jalan kaki, bayangkan. Nah, maka orang lansia, orang tua yang lemah, yang tidak mampu, maafu anhu, dimaafkan. Tidak termasuk orang yang zalim diceritakan di ayat 97 tadi. La yahtaduna sabila. Mereka juga tidak mengerti jalan ke Madinah. Waktu itu Google Map belum ada. Ya. Masih meraba-raba ke arah mana Madinah. Kompas juga belum ada ketika itu. Nah, orang ini dimaafkan. Ya. Faulaika asallahu ayyafu anhum, ayat 99. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Itulah contoh orang-orang yang berpihak kepada orang kafir, dan yang diceritakan Allah ini
tidak ada sengaja mereka, cuman kesalahannya tidak ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seharusnya Al-Fat ayat 29 tadi, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita lanjutkan. Lalu apa contoh? Apa tauladan yang kita jadikan qudwah? Ya. Sudah dilakukan beberapa tokoh sebelum kita. Pertama, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dia bara dengan ayah kandungnya sendiri. Hubungan apa lagi yang lebih dekat daripada ayah kandung? Tapi karena berbeda akidah, ya sudah selesai. Ibrahim meninggalkan ayahandanya. Ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah, ya, surah 9 ayat 113. Sebelum sampai kepada Ibrahim alaihissalam, Allah bicara secara umum terlebih dahulu. Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, kendati pun orang musyrik itu kaum kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Di salah satu daerah, saya tidak sebut daerahnya, ada keluarga gado-gado, bebas dalam beragama. Ya katakanlah, ya ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, komplit. Ya, berbagai macam agama di rumah tangga itu, bapaknya, ibunya, anaknya. Nah, ketika ada di antara keluarga itu yang meninggal dan kafir, ternyata ditahlilkan juga. Ya, anggota keluarganya itu kafir lalu wafat, meninggal, sudah diselenggarakan secara gereja dan dihadiri oleh pastor, ya, oleh pendeta, sudah dikebumikan, bagi keluarga muslim diadakan tahlilan. Alasannya nggak enak kita, dia besan kita, dia keluarga dekat kita, pakeuh kepada manusia, tapi mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir tidak boleh didoakan, dimintakan ampun, kendati pun kerabat sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya jelas, At-Taubah surah 9 ayat 113. Contoh lain, sebagian kaum muslimin kan suka latah, Pak. Ya. Kalau ada orang meninggal, itu istilahnya almarhum, ya. Telah meninggal dunia Natalia Panjaitan. Sudah jelas agamanya ya, Natalia Panjaitan. Almarhumah disemayamkan di rumah duka. Beritanya begitu. Natalia Panjaitan jelas salibis, non muslim, kafir, tapi dikatakan almarhumah. Apa itu arti almarhumah? Yang diberikan rahmat oleh Allah. Mendoakan mereka tidak boleh. Walaupun almarhum, almarhumah itu bukan istilah yang tepat,
Ya, kalau ada saudara kita muslim yang meninggal, wallah yarham atau rahimahullahu taala, itu yang tepat, bukan almarhum. Nah, katakanlah itu, ya. Tapi tidak boleh kepada orang kafir. Kalau menyebut orang kafir yang meninggal disebut mendiang, ya. Kalau tidak mau menyebut al-mal'un, sebut saja mendiang, ya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, sebut aja al-mal'un, dah apa. Tapi kalau ngerti bahasa Arab nanti cari masalah. Karena al-mal'un itu artinya orang terlaknat. Memang orang kafir itu terlaknat. Cocok itu buat mereka. Nah, tapi kalau tidak mau, mendingan mendiang, itu saja. Ini perkara mendoakan orang kafir. Nah, sekarang kita masuk kepada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau pernah janji, ayah, kalau ayah tidak mau ikut saya bertauhid, ya sudah, kita berpisah sampai di sini. Nanti ayah akan saya doakan. Terlontar janji seperti itu. Nah, setelah ditegur oleh Allah, nah, maka kemudian di ayat 114 At-Taubah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Adapun permohonan ampun Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Maka ketika sudah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, apa yang terjadi? Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Inna Ibrahima la'awahun halim. Padahal Ibrahim itu sangat lembut. Jangan katakan Ibrahim itu punya hati seperti batu, nggak belas kasihan kepada bapaknya. Dijawab oleh Allah, Nabi Ibrahim itu adalah la'awahun halim, sangat lembut hatinya. Tapi ini persoalan akidah, tidak ada pakeuh dalam akidah. Sekali tauhid tetap tauhid, sekali syirik tetap syirik. Tidak ada pakeuh, tidak ada basa-basi. Nah, masih Nabi Ibrahim alaihi salam diceritakan kembali oleh Allah dalam Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada contoh tauladan yang baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menyikapi orang-orang kafir. Siapa? Yaitu Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Rabb, kami hanya kepada engkau kami bertawakal, hanya kepada engkau kami bertaubat, hanya kepada engkaulah kami kembali. Demikianlah ketegasan Ibrahim alaihi salam menghadapi orang kafir, walaupun orang kafir itu adalah ayahandanya sendiri yang telah melahirkannya. Tapi Ibrahim tidak peduli. Ibrahim tidak pakeuh karena lebih pakeuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun fenomena kenyataan yang kita lihat, nah, tadi kita sebutkan satu ya, baru satu kita sebutkan. Ketika orang-orang gereja kebaktian dijagain, ketika kaum muslimin kajian dibubarkan. Ini contoh fenomena pertama. Fenomena kedua, saya nggak tahu apakah ini serius apa bercanda. Kita masih ingat Kiai Haji Said Akil Siraj ketika masih menjabat ketua PBNU. Apa kata beliau? NU sekarang ada cabang Katolik, ada NU cabang Protestan. Lalu yang ketiga, walaupun tidak diucapkan, ya, ada NU cabang Yahudi. Dibuktikan dengan berbondong-bondong ke negeri Yahudi, berpelukan, bersalaman mesra dengan orang Yahudi. Padahal ketika itu Yahudi sedang membantai saudaranya Palestina. Ini fenomena yang kita lihat. Sudah dua. Yang ketiga, lain lagi cerita dari Ustadz Mujiman. Kenal Ustadz Mujiman? Udah masuk waktu ya? Kita azan dulu ya. Nah, bisik Pak DKM tadi, setelah azan boleh dilanjutkan setengah jam untuk menyelesaikan kajian kita. Mohon maaf, saya telat karena di Monas macet total, nggak bisa bergerak busway saya. Nah, sampai di mana kita tadi? Ustadz Mujiman. Kenal beliau? Ustadz Mujiman ini tinggalnya di Jogja, tapi YouTube-nya banyak beredar sampai ke Jakarta. Ya, beliau orang Muhammadiyah, tinggal di pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Apa kata beliau? Muhammadiyah, walaupun organisasinya solid, tapi pemahamannya sudah terpecah belah. Ada Musa, Muhammadiyah, Salafi. Nah, termasuk Ustadz Mujiman adalah Musa. Muhammadiyah organisasinya, tapi pemahamannya Salaf. Ada MUNU, Muhammadiyah NU. Organisasinya Muhammadiyah, amaliyahnya, pemahamannya NU. Ada MUNAS, Muhammadiyah Nasional. Ada MULIB, Muhammadiyah Liberal. Yang lebih parah, Krismu, Kristen Muhammadiyah. Ini yang terjadi pada ormas tercinta Muhammadiyah. Bagaimana dengan Krismu? Ada dua catatan dari UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Satu, cocok logi yang dipaksakan antara Maryam surah 19 ayat 30 dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Cocok logi yang dipaksakan oleh seorang ustadz kondang. Saya tidak sebutkan nama ustadznya. Apa kata Maryam surah 19 ayat 30? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Catat baik-baik. Pengakuan Nabi Isa, beliau adalah hamba Allah, beliau dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih sayang Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita catat,
Dalam Injil dikatakan bahwa Isa itu, Yesus itu anak Allah yang tunggal. Bisakah ini disatukan? Kata Maryam bahwa Nabi Isa itu hanya hamba Allah, Nabi Allah. Kata Injil Yohanes bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah yang tunggal. Kodok pun ketawa mendengarnya kalau dipaksakan dicocok logika. Satu catatan. Catatan yang kedua, ada beasiswa S2 untuk Laura Kristen Protestan dari UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita tanyakan, sudah habiskah mahasiswa muslim untuk diberikan beasiswa? Kenyataan banyak mahasiswa muslim putus kuliah karena tidak kuat membayar SPP. Tapi beasiswa diberikan kepada orang kafir. Ya, terpancinglah ketika itu dengan pantunnya Laura. Dari Klaten ke Argentina, tidak lupa ke kota Kudus. Agar si Kristen ini tidak kemana-mana. Adakah beasiswa S2 Pak sampai lulus? Tepuk tangan yang riuh ketika itu, dan pinta buliah kandak balaku. Rektor memberikan beasiswa dan menjawab, Ananda Laura jangan kemana-mana, Anda resmi menjadi mahasiswa S2. Bukti, fakta yang bicara bahwa apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tadi, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, itu tinggal di atas kertas. Berwala dengan orang kafir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pelan tapi pasti sudah banyak dilanggar oleh sebahagian kaum muslimin. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak ada niat untuk memojokkan ormas tertentu, tidak. Tapi kita bicara fakta, itulah yang terjadi di negeri kita. Nah, maka kemudian kita simpulkan, ya, pembatal dua kalimat syahadat yang ke-8 ini dikatakan adalah berwala, saling tolong menolong, saling membantu dengan orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin, sementara dengan kaum muslimin bermusuhan. Ya, ini salah pasang dengan ayat yang telah kita bacakan tadi. Baik, sampai di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sengaja kita padatkan materinya, ya, kita tidak nulis karena keterbatasan waktu, ya, insya Allah tidak sampai setengah jam tertunda. Baik, kalau ada yang kurang jelas silahkan untuk bertanya. Mungkin pertanyaan boleh nanti lama. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silahkan Pak. Pada mahasiswa yang tadi terpakai daripada Muhammad. Ya. Kalau manapun dia apa, saya kira mahal. Ya. Baik. Oh iya, baik Pak. Baik Pak. Di dalam Islam, pemberian harta zakat, ya, atau yang kita sebut dengan asnaf, salah satunya mu'allaf. Mu'allaf itu mantan kafir, bukan kafir, ya, mantan kafir yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu mendapat pandangan yang tinggi dalam Islam, maka mereka termasuk asnaf yang 8. Mereka berhak menerima zakat. Tapi kita belum menemukan sejarah. Kita tentu belajar sirah nabawiyah, ya, yang sampai begitu bantuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir, sementara mengenyampingkan orang-orang Islam. Memang Nabi itu suka membantu, ya, membantu menjualkan
dagangan orang kafir, iya, ya, membantu mengasihi orang kafir, iya, tapi tidak sampai segitu, ya, tidak sampai berlebihan, ya, tidak sampai berlebihan. Nah, wallahu a'lam, ya, saya tidak tahu, ya, apakah ya ini niatnya. Kalau memang ini niatnya, baguslah. Nah, tapi bagaimana dengan mahasiswa kita muslim, ya, yang kadang-kadang putus kuliah gara-gara tidak kuat membayar SPP, ya. Nah, ini tentu perlu juga diperhatikan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.